Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Noviani, kelas 12 Perbankan Syariah. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi syariah transaksi Safe Deposit Box yang diketuai oleh saya sendiri, anggota Dani Fani, Dani, Dea, dan Eka. Untuk agendanya, pengertian Safe Deposit Box, dasar hukum, analisis, dan pencatatan transaksi Safe Deposit Box. Pengertian Safe Deposit Box adalah barang berharga yang disimpan dalam sebuah kotak yang terbuat dari baja sehingga kokoh dan tahan api. Kotak tersebutlah yang disebut dengan Safe Deposit Box. Seperti contoh di bawah ini. Jadi, Safe Deposit Box itu bisa diartikan dengan sebuah kotak atau brankas yang disimpan di bank atau juga bisa hak milik sendiri gitu. Dasar hukum Safe Deposit Box adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, 2. Hadis Nabi Muhammad SAW, 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 24/DSN sampai MUI _3_2002 tentang Safe Deposit Box. A. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau sewa. B. Rukun dan syarat dalam praktik Safe Deposit Box menunjukkan pada Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI _4/2000 tentang pembiayaan ijarah. C. Barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box adalah barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara, seperti ijazah, BPKB, mobil, surat tanah, dan lainnya. Besar biaya sewa ditetapkan berdasar kesepakatan. E. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah. Itulah dasar hukum Safe Deposit Box. Analisis Safe Deposit Box. Pertama, tanda tangan akad wadiah yad hamanah dan akad ijarah atas Safe Deposit Box. Lalu kita akan mendapatkan fasilitas Safe Deposit Box dari bank. Lalu, Bank Syariah akan memperoleh pendapatan ujrah pada saat pengakuan dan dicatat sebagai penambah piutang ujrah ijarah, dan pendapat ujrah ijarah pada saat Bank Syariah menerima pelunasan piutang ujrah ijarah. Bank Syariah akan menambah kas dan mengurangi piutang ujrah ijarah. Untuk pencatatan transaksinya adalah transaksi pertama terkait dengan Safe Deposit Box atas pengakuan adanya pendapatan ujrah ijrah dibayar di muka. Jurnal standar atas transaksi tersebut yaitu piutang ujrah ijrah di debit dan pendapatan ujrah ijrah di kredit. Untuk transaksi kedua, pada saat penerimaan pelunasan piutang ujrah ijrah tersebut, jurnal yang diterapkan adalah kas dan debit. Lalu, transaksi pertama yaitu pengakuan atas adanya pendapatan ujrah ijrah dibayar di muka. Jurnal standar atas transaksi tersebut adalah piutang ujrah ijrah pada pendapatan ujrah ijarah. Transaksi kedua, pada saat penerimaan pelunasan piutang ujrah ijarah, jurnalnya adalah kas pada piutang ujrah ijarah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang Safe Deposit Box pada bab sekarang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengertian yang saya ucapkan karena kan saya baru belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi letter of credit, ekspor dan impor. Pengertian letter of credit yaitu
Letter of credit atau LC merupakan suatu cara pembayaran untuk transaksi yang bersifat internasional seperti transaksi impor dan ekspor yang memungkinkan pihak exporting atau penjual menerima pembayaran tanpa menunggu konfirmasi dari luar setelah dikirimkan kepada importing pemesanan. Dalam transaksi ekspor dan impor, terdapat istilah-istilah yang harus dipahami. Berikut adalah definisinya. 1. Letter of credit adalah suatu akad yang diterbitkan oleh opening bank atas permintaan importing atau applicant, di mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada exporting beneficiary selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam LC. 2. Wesel adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh exporting atas dasar suatu LC. 3. Exporting adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah perbatasan Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Letter of credit import syariah. Letter of credit import syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada exporting yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importing dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang dapat digunakan dalam transaksi terkait LC import syariah adalah sebagai berikut. Jadi, importnya syariah itu lebih ke jasanya dan memberikan surat pernyataan akan membayar kepada exporting yang dilaksanakan oleh bank. Jadi, nasabah hanya perlu menyerahkan semuanya kepada bank. Jadi tidak perlu untuk repot-repot akan hal ini dan itu. Akad LC impor syariah adalah akad wakalah bil ujrah, akad wakalah bil ujrah dan qard, dan akad murabahah. Letter of credit export syariah. Letter of credit LC ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada exporting yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan perdagangan ekspor dengan pemenuhan syarat tertentu. Akad yang dapat digunakan dalam transaksi LC ekspor syariah adalah sebagai berikut. 1. Akad wakalah bil ujrah. 2. Akad wakalah bil ujrah dan qard. 3. Akad wakalah bil ujrah dan mudaharabah. Mekanisme transaksi letter of credit ekspor dan impor yaitu sing letter of credit atau juga LC yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan kepada bank. Jadi pembayarannya sebelum diajukan dokumen. Kedua, usance letter of credit. Usance LC merupakan LC yang pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo wesel berjangka atau Asian draft. Perlakuan akuntansi dalam transaksi ekspor dan impor. Dalam transaksi ekspor dan impor terdapat dua perlakuan akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Akuntansi yang terkait dengan aset dan kewajiban keuangan yang berasal dari hak dan kewajiban kontraktual antara lain untuk tagihan dan kewajiban ekspektasi serta wesel ekspor yang diambil alih bank. 2. Akuntansi yang terkait dengan kewajiban kontingensi dan kewajiban distimasi antara lain untuk jaminan keuangan financial guarantee seperti saving guarantee. Selain itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan lain yang berlaku terkait
Akuntansian transaksi LC ekspor dan impor yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan atau biaya dalam transaksi ekspor dan impor mencakup komisi ekspektasi, komisi pembukaan LC, biaya pengiriman dokumen, dan komisi negosiasi dokumen. 2. Tagihan akseptasi termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Kewajiban ekspektasi termasuk dalam kategori kewajiban lainnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Berdasarkan cara penyelesaian pembayarannya, LC dibedakan menjadi 4, yaitu LC atas tunjuk (Seg Payment), LC dengan pembayaran kemudian atau Deferred Payment, LC dengan akseptasi atau Acceptance, dan LC dengan negosiasi atau Negotiation. LC diterbitkan oleh Issuing Bank atas permintaan permohonan atau applicants. Setelah menerima LC dari Issuing Bank, Advising Bank meneruskan LC tersebut kepada beneficiary. Pada saat bank menerima dokumen-dokumen dari beneficiary, ketentuan yang berlaku dan selanjutnya bank akan melakukan kegiatan sesuai dengan jenis LC tersebut. Jadi setiap LC mempunyai jenis-jenisnya, ya mungkin lebih ke jenisnya dan lainnya sesuai dengan ketentuan bank. A. LC atas unjuk (Seg LC). Bank melakukan pembayaran kepada beneficiary atau atas beban Issuing Bank sesuai dengan persyaratan LC dan kemudian meneruskan dokumen yang diterima kepada Issuing Bank. B. LC berjangka (Usance LC). Bank meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada Issuing Bank untuk ditagihkan pembayaran tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada beneficiary LC dengan pembayaran seperti ini terjadi karena antara lain 1. Dokumen yang diajukan terdapat penyimpangan atau tidak ada bank yang bersedia sebagai negotiation bank. Penerimaan dari transaksi keakseptasi dianggap sebagai fee-based income dari bank dan tidak dibagi hasilkan. Jika LC mengalami default, fasilitas tersebut akan menjadi pembiayaan dan bagi hasil yang diterima akan dilaporkan dalam biaya hasil kepada nasabah. Pencatatan transaksi LC, ekspor dan impor pada bank syariah. Saat menerima LC, jurnalnya yaitu kas atau rekening atau clearing pada pendapatan advising commission ujrah. Saat menerima dokumen, pada saat mengirim dokumen tidak dilakukan perjalanan karena kita hanya menerima saja, tidak ada transaksi di sini. Lalu saat menerima akseptasi, tagihan aksepti kepada bank pangaksept pada kewajiban aksepti kepada beneficiary dan lainnya. Masih banyak transaksi-transaksi yang dilakukan impor dan ekspor bank syariah. Akan tetapi kami hanya membahas sebagian saja. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk bab transaksi letter of credit, impor dan ekspor. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian yang saya lakukan karena saya masih tahap belajar. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan
dari kelompok kami, apa itu akseptasi dan bagaimana perbedaan antara letter of credit bank syariah dengan bank konvensional? Pertanyaan ini kami tunjuk kepada kelompok 3. Terima kasih.